Oke, sekarang kita akan bahas mata kuliah kalkulus dasar atau kalkulus 1 yang mana referensinya kita gunakan bukunya Purcell guys, yang hampir semua kampus gunakan sebagai referensi utama belajar kalkulus. Kita mulai dari chapter 0 pengantar dasar kalkulus sampai nantinya chapter 14 kita bahas tuntas di sini guys. Mulai dari pertama kita belajar tentang sistem bilangan real. Sebelum tahu sistem bilangan real seperti apa, kenalan dulu dengan macam-macam bilangan guys. Dari yang paling kalian familiar dulu ya, ini kita kenal dengan nama bilangan asli. Pasti tahu ya bilangan asli seperti apa. Biasanya dinotasikan dengan N besar guys. Ini dari kata natural ya. Himpunannya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. 4, 5, dan seterusnya guys. Jadi sekarang kita punya suatu semesta atau himpunan gitu ya, yang mencakup angka 1, 2, 3 yang kita namakan dengan bilangan asli guys. Kalau misalkan kita ilustrasikan bentuk penggambarannya semestanya seperti ini guys ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah semesta N ini mencakup semua bilangan yang kita ketahui? Jawabannya belum guys, minus nggak include di sini ya. Sekarang kita harus konstruksi ulang suatu semesta yang lebih luas. Nah, berikutnya ini yang lebih luas guys, yang kita namakan dengan bilangan bulat. Nah, ini kalian juga pasti tahu ya, bilangan bulat. Notasinya biasanya Z besar kayak gini guys. Himpunannya sekarang mulai dari minus seperti min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya guys. Jadi dari min tak hingga sampai tak hingga, hanya yang berbentuk bulat. Jadi sekarang kita punya semesta yang lebih luas dari N guys, yang dinamakan dengan Z ya. Bentuk dari semestanya lebih luas seperti ini guys. Pertanyaannya masih sama ya, apakah Z ini sudah mencakup semua bilangan yang kita ketahui? Jawabannya belum guys, karena bentuk desimal sama pecahan belum ada di sini ya. Nah, ini berikutnya yang kita kenal dengan nama bilangan rasional ya. Pasti tahu juga ya bilangan rasional seperti apa. Notasinya biasanya ditulis dalam Q besar kayak gini guys, dari kata quotient ya, bentuk pembagian. Jadi kalau kita definisikan bilangan rasional ini, misal kita suatu bilangan gitu ya, namakan aja X, anggota dari Q ya, kalau X-nya ini dalam bentuk pembagian dua bilangan bulat guys. Jadi A sama B-nya anggota bilangan bulat. Ini definisi dari bilangan rasional. Contoh gampangnya ya bentuk pembagian kayak 1/2 gitu guys. Ini angka atas 1 bulat, bawah bulat. 5/3 gini juga rasional guys. Atau bilangan bulat seperti 4 ini merupakan bilangan rasional. Kenapa bisa kita nyatakan dalam 4/1? Atau bahkan yang desimal guys, misalkan 0,2. Ini kan bisa kita nyatakan dalam 2/10 kayak gini. Alias kalau disederhanakan 1/5. 1 bulat, 5 bulat. Berarti ini merupakan bilangan rasional. Jadi sekarang bisa kita definisikan suatu himpunan gitu ya, yang lebih luas dari Z guys, yaitu himpunan dari Q ya. Jadi ini cakupannya sudah lebih luas dari Z guys, bentuknya seperti ini. Pertanyaannya masih sama sekarang, apakah Q ini sudah mencakup semua bilangan yang kita ketahui? Jawabannya ternyata belum guys. Ini kita pakai ilustrasi gampang seperti ini. Tadi kalau kita punya desimal, ini kan bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Apakah semua desimal kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan? Jawabannya belum tentu guys. Kita ambil beberapa contoh ya. Kalau misalkan angka di belakang komanya banyak, misal kita punya 0,3333 berulang sampai seterusnya. Apakah ini bisa dinyatakan dalam bentuk desimal, dalam bentuk pecahan? Kalau bentuknya berulang beraturan seperti ini, jawabannya bisa guys. Ini caranya di soal-soal SMP biasanya pernah dapat ya. Ini kalian bisa misalkan suatu X gitu ya. Nah, tinggal kalian kalikan 10 aja guys. Ini berarti jadinya 3,333 dan seterusnya ya. Ini otomatis kali 10 juga dapatnya adalah 10X. Lalu kalian tinggal kurangin guys. Berarti ini kalau kita kurangi, ini bawah kurangin atas aja biar gak minus ya. Berarti yang kiri dapatnya 3, yang kanan 10X dikurangi X jadi 9X. Sehingga kita dapat X-nya ini adalah 3/9. Alias bentuk X-nya ini adalah 1/3. Bisa ternyata guys, kita ubah dalam
bentuk pembagian ya. Berarti ini merupakan bilangan rasional. Tapi apakah suatu bentuk desimal gitu semuanya bisa kita ubah ke bentuk rasional? Jawabannya tidak ternyata guys. Ini kasusnya kalau berulang beraturan. Kalau kita punya nggak beraturan seperti 0,3, 1, 4, 7, 5, 8 dan seterusnya nggak ada perulangan yang beraturan, maka ini kita nggak bisa nyatakan dalam bentuk pembagian guys. Nah bentuk ini kan nggak include di sini ya. Ini kita namakan, itu namanya adalah bilangan irasional yang nggak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan guys. Ini namanya bilangan irasional ya. Contoh selain bentuk desimal yang nggak ada bentuk pengulangan beraturan ya, ini bentuknya seperti akar gitu ya. Akar 2 ini kan nggak bisa diubah ke dalam bentuk pembagian ya. Akar 3, akar 5 ini juga nggak bisa. Jadi di luar himpunan ini ternyata masih ada himpunan yang nggak include. Berarti kayak akar 2, akar 3, bahkan kayak pi gitu, kayak e itu juga include di sini guys. Nah, kalau misalkan dari semua bilangan rasional, irasional, ini kita himpun semuanya, ini kita himpun ya guys, ini kita himpun, maka seluruh himpunannya ini kita namakan himpunan bilangan real guys. Nah ini ya istilah dari bilangan real tadi guys, yaitu semua ya, semua kumpulan atau semesta himpunan ya, yang mana di dalamnya ada bilangan rasional maupun irasional, itu adalah bilangan real, ada nilainya guys. Ini jadi bentuk yang paling luas. Pertanyaannya sekarang, apakah ada suatu semesta yang lebih luas dari R ini, dari bilangan real ini? Sebenarnya ada guys. Ini kita coba pakai kasus lagi. Ini simple guys. Sekarang kalau misalkan kita punya bentuknya seperti ini guys. X kuadrat gitu misalkan ya, sama dengan 4. Maka kira-kira nilai X-nya berapa guys? X kuadrat sama dengan 4. Oh berarti X-nya sama dengan, kalau ada kuadrat pindah kan jadi akar tapi plus minus guys. Ini plus minus akar 4, 2. Kenapa 2 kuadrat itu 4? Min 2 kuadrat juga 4 gitu ya. Jadi hati-hati harus ada plus minus. Plus minus 2 ini kan merupakan anggota bilangan bulat. Benar ya? Plus sama minus, ada plus sama minus di sini. Anggota bilangan bulat. Kalau misalkan kita punya X kuadrat sama dengan 2 guys, bentuknya seperti ini. Oh otomatis X-nya sama dengan plus minus akar 2, nggak bisa ke dalam bentuk bulat ya, kita tulis aja. Akar 2 tadi berarti anggota himpunan apa guys? Anggota himpunan bilangan irasional. Nah bilangan irasional biasanya dinotasikan dengan ki komplement. Ini istilah atau notasi bentuk dari bilangan irasional guys. Berarti ini anggota bilangan irasional. Nah bentuknya seperti ini. Nah pertanyaan yang kita tuju sebenarnya ini guys. Kalau kita punya X kuadrat sama dengan min 1, maka X-nya kan sama dengan plus minus akar minus 1. Pertanyaannya akar min 1 ini berapa guys? Akar minus ada nggak? Di ranah real nggak ada, nggak real guys, nggak masuk akal gitu kan ya. Berarti di sini gitu nggak ada di himpunan real ini guys. Nah kalau misalkan kita perluas, itu ada yang namanya akar min 1, itu adalah istilah dari imajiner guys. Jadi ini adalah bilangan imajiner. Jadi suatu bentuk bilangan yang ada imajiner maupun bilangan real ini kita namakan bilangan kompleks guys. Jadi sebenarnya ada cakupan yang lebih luas daripada bilangan real ini guys, yaitu yang namanya adalah bilangan kompleks. Biasanya dinotasikan dalam C besar ini. Ini adalah bilangan kompleks guys. Nah, bentuknya seperti ini ya. Tapi ya normalnya nanti di kalkulus secara garis besar kita belajar di limit, turunan, ya integral dan seterusnya. Ranahnya itu kita belajar di ranah bilangan real guys. Lanjut ke subbab selanjutnya tentang pertidaksamaan. Materi ini sebenarnya kalian sudah pelajarin sejak SMA guys, bahkan SMP ya. Jadi gampangnya seperti ini. Kalau kita punya suatu persamaan ya, X minus 1 sama dengan 3. Maka kalau kita selesaikan min 1 pindah ke kanan diperoleh X-nya sama dengan 4. Kita dapat satu nilai X guys. Tapi kalau misalkan tanda sama dengannya kita ubah ke bentuk pertidaksamaan X min 1. Misalkan lebih dari atau sama dengan 3.
maka solusinya adalah X lebih sama dengan 4. Yang mana ini bukan satu nilai guys, ini dalam bentuk suatu himpunan interval yang lebih dari sama dengan 4 kan banyak. Bisa 4, 5, 6, bahkan yang desimal juga masuk di sini guys. Jadi himpunannya itu dalam bentuk rentang interval. Kalau kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan, 4-nya di sini, berarti semua himpunannya yang ada di kanan sini guys ya. Ini bentuk dari pertidaksamaan. Berarti langkah selanjutnya kalian wajib paham ya cara menuliskan suatu interval, begitu juga dalam notasi yang lainnya ya. Mungkin di sini kita coba jelaskan satu-satu guys cara penulisannya ya. Yang pertama penulisan interval. Interval itu yang garis bilangan itu ya guys. Lalu ada bentuk notasi himpunan ya. Ini nanti penulisannya ya, ini notasi himpunan, lalu berikutnya ada notasi interval. Ini ada notasinya juga intervalnya guys. Nah sekarang kita coba beberapa kasus di pertidaksamaan ya. Kasus yang pertama, kalau misalkan kita punya suatu interval ya, ada A lalu ada B, lalu himpunan solusinya ada di tengah sini guys. Nah bentuknya seperti ini. Maka kalau kita tulis dalam bentuk notasi himpunan, ini bentuknya dalam bentuk kurung kurawal kayak gini, X, yang mana X-nya lebih dari A dan kurang dari B. Jadi cara baca himpunan seperti ini kan arsirannya ada di tengah guys. X-nya tuh dari tengah guys, X-nya lebih dari A ke kanan ya, dan kurang dari B. Nah ini penulisannya seperti ini guys. Notasi intervalnya seperti apa? Ini bentuk dari kurung terbuka gitu guys. Ini bentuk dari yang A-nya kan nggak masuk kalau misalkan nggak dibuletin di sininya guys. Berarti penulisan bentuknya kayak gini. A, B ini namanya bentuk notasi himpunan terbuka ya. Nah selanjutnya kasus yang lain kalau misalkan kita punya bentuknya seperti ini guys. Misalkan di sini ada A, ini ke kanan seperti ini. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk notasi himpunannya berarti X-nya ke kanan tuh lebih dari guys. Ini lebih dari A seperti ini. Notasi intervalnya gimana? Ini kan dari A sampai tak hingga guys. Nggak ada ujungnya. Berarti penulisannya ini buka kurung nih A, infinity alias tak hingga seperti ini guys. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan kita punya yang lebih kecil guys. Misalkan di sini ada B terus ke kiri bentuknya seperti ini. Ini kan dari minta hingga sampai B. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk notasi himpunannya X-nya kurang dari B. Notasi intervalnya berarti dari minta hingga sampai B. Nah kayak gini gampangnya. Nah kalau misalkan bentuknya ada sama dengannya gimana guys? Misalkan kita punya bentuknya seperti ini nih. Nih kita punya ada, anggaplah di sini ada buletannya kayak gini nih. Apa yang membedakan? Nih misalkan A, B seperti ini. Nah kayak gini daerahnya misalkan ada di tengah sini. Yang membedakan kalau di buletin hitam seperti ini guys, artinya A-nya nih masuk ke himpunannya. Kalau kita tulis dalam bentuk notasi himpunan berarti X-nya di sini lebih dari sama dengan, ada sama dengannya guys. A, nah ini kosong ya, berarti nggak pakai sama dengan. B seperti ini. Kalau misalkan notasi intervalnya, ini kurungnya juga berbeda guys. Kalau bentuknya itu ada sama dengannya, ini artinya bentuk interval tertutup atau kurung tertutup, kurung siku seperti ini guys. Ini dari A sampai B-nya kan nggak ada sama dengannya, ini terbuka kayak gini guys. Ini cara penulisan notasi. Nah kalau misalkan kita punya bentuknya, namakan aja kasus yang berbeda gitu kan ya. Ada bentuk di sini A kayak gini guys. Ini bentuknya ke kanan seperti ini. Nah sekarang gimana cara penulisannya? Kalau ditulis dalam bentuk notasi himpunan, berarti X-nya di sini, X ini kan ke kanan dari A. X lebih dari atau sama dengan A. Nah kayak gini guys. Kalau notasi intervalnya A sampai tak hingga. Nah penulisannya A-nya ada sama dengan kurung tutup kayak gini, kurung siku. Nah sampai kapan? Sampai tak hingga. Nah pertanyaannya apakah tak hingganya kurung tutup atau kurung terbuka? Jawabannya tak hingga itu wajib kurung terbuka guys. Nggak boleh tak hingga itu ada tertutupnya ya. Minta hingga maupun tak hingga harus terbuka. Contoh misalkan ya, contoh penggunaan atau penulisan yang lebih kompleks guys. Misalkan kita punya kasus bentuknya seperti ini. Ada soal lalu himpunannya ternyata kita punya bentuknya seperti ini guys. Ada misalkan aja -1, terus di sini 2 kayak gini, lalu ada 3. Nah di sini tertutup. Nah bentuknya seperti ini. Lalu himpunannya ternyata ada di sini nih, lalu sampai ke kanan seperti ini.
Gimana cara penulisannya? Kalau kita tulis dalam bentuk notasi himpunan, berarti nanti X itu guys. X-nya ini cara nulisnya gini guys. X lebih dari sama dengan min 1. Ini kan ada bulatannya ya guys ya. Kurang dari 2 atau gitu ya. Ini atau kepisah itu kasih atau guys. X-nya lebih sama dengan 3. Nah ini kalau kita tulis dalam bentuk notasi himpunan. Sekarang kalau kita tulis dalam bentuk notasi interval gimana gitu kan ya. Perhatikan dari min 1 ini kan ada bulatannya ya, berarti kurungnya harus tertutup min 1 kayak gini ya. Sampai 2, duanya di sini terbuka. Nah, atau notasinya itu bentuk kayak gabungan ini guys. Lalu di sini kan dari 3 sampai tak hingga, berarti 3-nya tertutup seperti ini, tak hingganya gitu ya, tak hingganya harus terbuka. Ini notasi dalam bentuk intervalnya guys. Ini cara penulisan notasi pertidaksamaan ya. Sekarang kita coba bahas cara menyelesaikan pertidaksamaan dari beberapa fungsi ya. Tadi sudah kita contohkan bentuk fungsi linear, ini yang paling gampang guys. Ini bentuk yang pertama fungsi linear ya. Cuma kita kasih contoh yang agak sedikit berbeda. Misal kita punya 1 min 2x kurang sama dengan 5. Nah kayak gini guys. Gimana cara menyelesaikannya? Ini satunya pindah ke kanan, berarti kita dapat min 2x kurang sama dengan 5 min 1, 4. Nah ini yang harus hati-hati guys. Biar di kirinya sisa x, ini kan kita bagi sama min 2 gitu kan ya. Dibagi minus, tanda berubah guys. Ini sudah kita pelajarin sejak SMA ya. Berarti x-nya ini jadi lebih sama dengan minus 2. Nah ini adalah solusi dari pertidaksamaan linear. Jadi linear itu kalian tinggal pindah-pindah ruas, gampang guys. Sekarang kita beralih ke yang lebih susah, bentuk pertidaksamaan kuadrat guys. Misal kita punya x kuadrat min 2x minus 3 lebih dari 0. Nah gimana cara mencari solusinya? Nah pertama kalian faktorkan dulu bentuk yang kiri guys. Ini kita butuh pembuat nolnya. Berarti x min 3, x plus 1. Ini pemfaktoran biasa ya, lebih dari 0. Nah artinya tadi kalau kita punya pertidaksamaan, kita cari suatu himpunan yang nantinya gitu ya, nilainya tuh lebih dari 0. Berarti ini rentangnya, pembuat nolnya kan di sini x-nya sama dengan 3 guys. Ini tinggal sama dengan 0 ya, sama x-nya sama dengan min 1. Kalau kita buat dalam bentuk garis bilangan, bentuknya kan akan seperti ini ya. Ini dua pembuat nolnya, ini kita taruh min 1, di sini ada 3. Nah catatan penting di garis bilangan, kalau di sini nggak ada sama dengannya, ini bundaran kosong putih kayak gini guys. Kalau misalkan ada sama dengan, kalian bundaran di sini, kalian isi bundarannya guys. Nah selanjutnya gitu ya, kita tentukan, ini kan berarti ada 3 daerah artinya guys. Ini daerah pertama, daerah dari 3 ke kanan. Daerah kedua antara min 1 sama 3, daerah ketiga yang lebih kecil dari min 1. Sekarang pertanyaannya, di daerah mana nilai X-nya gitu ya yang lebih dari 0 alias positif. Nah paling gampang kita pakai titik uji guys. Ini paling gampang ya, ini ujinya. Yang pertama di daerah yang kanan sini, ini kan ambil ya suatu angka yang lebih dari 3. Misalkan aja X-nya ngambil adalah 4 guys. Dimasukin kemana? Bentuk fungsinya yang kalian masukkan ke fungsi ini guys. Nah caranya adalah kalian sebenarnya nggak perlu benar-benar hitung sampai selesai gitu ya. Intinya kalau kita masukkan ke sini kan 4 min 3 itu kan positif guys. Kita cukup tahu hasilnya plus atau minus itu sudah cukup guys. 4 tambah 5 kan berarti kali positif, berarti hasilnya positif. Berarti di sini gitu ya, di sini itu hasilnya pasti positif. Kalian nggak perlu hitung angkanya berapa guys. Intinya tahu positif atau negatif. 4 min 3 sekali lagi ya. Ini kan 1 positif, 4 tambah 1 5 positif. Positif kali positif hasilnya positif. Berarti di sini positif guys. Sementara di bawah sini kan bisa kita ambil X-nya berapa guys? X-nya misalkan 0 gitu kan ya. Masukkan ke sini 0 min 3 minus dikalikan 0 tambah 1 positif gitu kan ya. Berarti hasilnya min. Min kali plus jadi min. Berarti ini min guys. Nah yang di sini ngambil aja X-nya minus 2 gitu misal. Min 2 min 3 berarti min gitu kan ya. Dikalikan min 2 tambah 1 min. Min kali min jadinya plus. Nah kayak gini, ini plus guys. Sehingga yang kita ambil adalah daerah yang bertanda positif. Ini positif yang kita ambil di sini guys. Nah positif ini. Nah penulisannya tadi sudah kita pelajarin. Kalau ke kiri kurang dari, ke kanan lebih dari. Oh berarti nanti kalau kita tulis dalam notasi himpunan berarti X-nya di sini kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 3. Kalau kita tulis dalam bentuk notasi interval gimana?
Berarti dari min tak hingga sampai min 1. Berarti kita tulis min tak hingga sampai min 1 kayak gini. Atau gitu kan ya, dari 3 sampai tak hingga. Ini kurungnya terbuka semua guys. 3 sampai tak hingga. Nah, ini adalah solusi dari pertidaksamaan kuadrat ini ya. Sekarang kita coba ambil soal yang lebih luas lagi cakupannya ya. Ini adalah bentuk pertidaksamaan polinomial ya. Kita coba ambil bentuk polinomial. Yang ketiga ya. Misal ya, kita ambil contoh yang sudah difaktorkan aja guys. Misalkan kita punya X min 1 pangkat 2 kita kalikan sama X plus 1 pangkat 3. Lalu X min 4 gitu, misalkan kita punya X min 4 kayak gini guys. Ini lebih dari atau sama dengan 0. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, caranya gimana? Ya, caranya sebenarnya sama aja guys. Ini kalian tinggal ambil pembuat nolnya, berarti X-nya sama dengan 1. Di sini X-nya sama dengan min 1. Di sini X-nya sama dengan 4. Berikutnya, kalian bikin aja garis bilangan seperti biasa ya. Ini garis bilangan. Berarti ada 3 pembuat 0. Berarti kalian kasih 3 bundaran seperti ini guys. Ada sama dengannya, berarti kita bunderin ya. Kita isi bundarannya seperti ini. Dari yang terkecil berarti min 1. 1 sama 4 guys. Berarti kita sekarang bisa pecah jadi berapa daerah? Daerah sini, daerah sini, daerah sini, sama daerah sini guys. Ini kalau misalnya kita mau pecah. Nah, sekarang itu ya, tadi kita ngecek satu persatu kayak gini guys. Satu persatu kan ada plus, min, plus guys. Sebenarnya ada trik cepatnya menentukan tanda plus, min, plusnya guys. Caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Perhatikan dari bentuk ambil satu aja guys. Satu aja kondisi, misalkan kita ngambil saat X-nya sama dengan 5 kayak gini guys. X-nya sama dengan 5. Berarti kalau kita masukkan, dimasukkan kan ke fungsi yang ini guys ya. Ke bentuk sini ya. Nah, sekarang kita coba masukkan 5 min 1 dikuadratin kan pasti positif. Dikali 5 tambah 1 dipangkati 3 pasti positif. Dikali 5 min 4 pasti positif. Berarti hasilnya adalah positif. Di sini positif kayak ini guys. Nah, triknya seperti ini guys. Kalau misalkan gitu ya, pembuat nolnya nih, pembuat nol dari faktornya guys. Ini perhatikan pangkatnya. Di sini ada pangkat 2 gitu ya. Ini pangkat 2, ada pangkat 3 sama ada pangkat 1. Yang kalian fokuskan di sini cukup yang pangkat genap guys. Yang pangkat genap sini. Kalau misalkan pangkat genap, pangkat 2, pangkat 4 ini kalian tandain guys. Berarti pembuat nolnya di X sama dengan 1. Nah, ini kalian tandain seperti ini. Artinya cara cepatnya saat kita nggak ada tanda, saat ini plus, ini kayak gini guys. Ini saat plus pasti selang-seling. Berarti saat di sini plus, di sini pasti minus. Nah, kalau ada tanda ini disebut metode cermin. Kalau kita belajar di SMA dulu ya guys ya. Berarti kalau di sini min, setelah ada tanda cermin di sini, ini harus minus lagi guys. Nah, kalau di sini nggak ada tanda, berarti di sini harus selang-seling lagi. Berarti plus. Ini trik cepatnya ya. Atau kalian bisa uji satu-satu seperti ini. Nah, sekarang gimana cara menentukan himpunannya? Nah, himpunannya di sini kan yang diambil adalah yang lebih dari atau sama dengan 0 yang positif guys. Berarti yang kita ambil sebelah sini sama sebelah sini. Berarti himpunannya gimana? Nah, kalau kita tulis dalam bentuk himpunan gitu ya, berarti X-nya nanti X-nya kurang dari sama dengan min 1 gitu ya. Atau gitu ya, X-nya lebih sama dengan 4. Jangan lupa guys gitu ya. Di sini X sama dengan 1 masih memenuhi ya guys ya. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, bentuknya seperti ini guys. Ini cara penulisan himpunan untuk fungsi polinomial ya, pangkat-pangkatan. Nah, selanjutnya mungkin kita kasih bentuk yang rasional, bentuk pecahan guys. Ini ya, sekarang kita coba ambil contoh yang lain ya, bentuk fungsi rasional. Jadi di sini bentuk yang keempat, misalkan aja bentuk pertidaksamaannya adalah X minus 2 gitu ya, dikalikan sama X plus 1. Kita bagi ini sama, kita ambil bentuk yang sudah kita faktorkan aja guys. X plus 3 gitu ya, ini kurang dari sama dengan 0. Nah, apa yang membedakan dengan fungsi kuadrat, polinomial, sama bentuk rasional ini? Nah, cara kerjanya sebenarnya mirip guys. Kalian cukup ambil pembuat 0 atas ini berapa, berarti X-nya berapa guys? Sama dengan 2 ya. Pembuat 0 yang sini X-nya minus 1. Ini tinggal X plus 1 sama dengan 0 ya. Sama pembuat 0 sini X-nya sama dengan minus 3 ini.
Lalu selanjutnya kalian bikin garis bilangan, ini masih di garis bilangan tetap guys. Pembuat nolnya kita dapat 3 ya, berarti ini kita kasih bundaran 3. Yang kecil taruh kiri guys, berarti ini mulai min 3, min 1 sama 2. Nah, yang membedakan adalah kalau ada sama dengan, tadi kan bentuk dari kalau ada sama dengan selalu ya, selalu kan dibunderin kayak gini guys, diisi. Tapi ya berhubung syarat pecahan kan nggak boleh di bawah 0 guys. Jadi yang kalian isi cukup membuat 0 atas, yang 2 ini sama yang min 1. Yang min 3 nggak boleh guys, karena apa? Bawahnya nggak boleh 0. Kalau angka per 0 kan tak terdefinisi ya. Nah, sekarang cara kerjanya sama ya. Pembuat nolnya ini kan satu-satu guys. Jadi kita pakai trik cepat aja guys. Kita ambil satu nilai ya. Misalkan kita uji X-nya sama dengan 3. Masukin aja ke sini guys. 3 min 2 berarti dapatnya positif. Dikalikan sama 3 tambah 1 positif. Kita bagi sama 3 tambah 3 positif. Hasilnya apa guys? Pasti positif ya. Berarti ini plus, nggak ada tanda yang hasilnya double. Berarti selang-seling aja guys. Plus min kayak gini. Yang diambil yang lebih kecil dari 0 berarti yang bertanda negatif kayak gini. Sehingga bentuknya sekarang dapat kita tulis ya, bentuk dari notasi himpunannya. Kalau kita tulis dalam bentuk himpunan berarti nanti solusinya adalah X, yang mana X-nya lebih kecil dari min 3 gitu ya, atau gitu, ini kita tulis atau kayak gini guys. Terus berikutnya berarti X-nya lebih dari atau sama dengan min 1 dan kurang sama dengan 2. Nah, ini adalah solusi dari pertidaksamaan ini guys. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan kita punya pertidaksamaan bentuk rasional tapi bentuknya belum sederhana seperti ini. Contohnya misal ya, kita coba kasih bentuk contoh yang lain guys. Misal kita punya bentuk X plus 2 per X min 1. Misalkan di sini lebih sama dengan ya X min 3 per X plus 1. Kayak gini guys. Nah, caranya diapakan nih? Hati-hati guys, pertidaksamaan kalian nggak boleh ngali silang ya. Jadi jangan sampai ini tinggal kali silang kak. Nah, itu keliru ya, pertidaksamaan jangan sembarangan ngali silang guys. Kita nggak boleh ngali silang kalau misalkan di bawah sini masih ada variabel guys. Jadi caranya kalian pindah ruas dulu yang kanan ke ruas kiri. Jadinya bentuknya X plus 2 per X min 1 gitu ya, minus X min 3 per X plus 1 lebih dari sama dengan 0 kayak gini guys. Nah, berikutnya itu kalian tinggal samakan penyebut guys. Caranya menyebut kan tinggal kali silang. Nah, ini baru boleh guys, karena ini nyamakan menyebut. Berarti jadinya X plus 2 atau samakan penyebut normal juga boleh guys. X plus 1 dikurangin X min 3 kita kalikan sama X min 1 kita bagi yang bawah itu X min 1 kali X plus 1 lebih sama dengan 0. Jadi di pertidaksamaan untuk bentuk rasional pastikan kanannya harus 0 dulu guys. Sehingga kalau kita jabarkan bentuk yang ini ya, yang perkalian ini kalian kali-kali pelangi guys, X kuadrat tambah 3X tambah 2 kita kurang ini kurung ya, X kuadrat min 4X tambah 3 dibagi sama yang bawahnya X min 1 X plus 1 kayak gini guys. Ini lebih dari sama dengan 0 ya. Sehingga kita peroleh X kuadrat min X kuadrat habis 3X min 4X jadi 7X ya. 2 min 3 min 1 kita bagi dengan X min 1 X plus 1 kayak gini lebih sama dengan 0. Nah, cara kerjanya sama guys. Berarti sekarang tinggal kalian bikin aja garis bilangan ya. Berarti pembuat 0 yang atas ini kan dapatnya berapa guys? Ini 1/7 ya. Terus yang dari sini adalah 1, ini min 1. Ini pembuat 0-nya guys. Berarti ada 3 pembuat 0. Ada sama dengan cukup yang atas saja guys. Ini berarti yang kecil min 1 ya. Lalu ada 1/7. Lalu ada 1. Berarti yang kalian bunderin itu cuma di 1/7 kayak gini guys. Lalu pakai trik cepat nanti akan diperoleh di sini pasti plus min kayak gini guys. Yang diambil adalah yang positif ya. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk notasi interval aja lebih pendek ya guys. Berarti dari sini min 1 gitu ya, koma 1/7 ini harus tertutup ya. Atau dari sini berarti 1 di sini 1 ya. 1 sampai hingga. Ini adalah solusi dari pertidaksamaan ini guys.